Terima kasih Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, sebelum saya masuk kepada substansi pemeriksaan tadi, keterangan apa yang disampaikan oleh saksi Fadel dan juga saksi Aufar Al-Wafi, saya terlebih dahulu mau menyatakan kami dari Ranlokom menolak lupa janji Nikita Mirzani pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember yang menyatakan mengajak taruhan kepada seluruh netizen dan juga kepada seluruh tim hukum Ranlokom dengan menyatakan bahwa Fadel akan ditangkap pada akhir bulan Desember. Kalau tidak, dia akan membayar atau memberikan uang 5 miliar rupiah. Saya tegaskan ini terlebih dahulu. NM, di mana kau? Kok jadi penakut begitu? Kau nggak punya uang yang 5M? Atau mau kami yang sumbangkan kau? Itu aja. Kau nyatakan bahwa kau tidak punya uang itu untuk membayar taruhan itu, kami akan berikan untuk kau. Nah, kemudian terhadap pernyataan NM yang sekitar 1 jam yang lalu dia unggah, yang menyatakan bahwa NM telah membayar rumah sakit Polri sebesar 30 juta rupiah. Saya tantang, perlihatkan bonnya atau perlihatkan bil tagihannya. Karena jika memang ada tagihan dari RS Polri terhadap kondisi Loli yang padahal telah disepakati bersama bahwa Loli dalam pengampuhan negara, Loli ditanggung-jawabi sepenuhnya oleh Kementerian PPPA. Artinya itu bisa menjadi pungli yang dilakukan oleh RS Polri. Tapi kalau memang ada, saya juga berani mengganti uang MM itu. Jangan dia nyatakan bahwa kami Ranlokom tidak punya uang 30 juta. Ya, Pak Rasman selalu bilang Allah Maha Kaya. Tapi insya Allah kalau segitu, dan untuk Loli kami siap. Ini adalah bentuk keseriusan kami menjaga Loli. Kemudian terkait dengan postingan tadi, yaitu tadi terlihat senyum. Kami ada juga sisi bahagianya. Kalau seandainya itu benar, ya kan, berarti Loli udah mulai bisa tersenyum. Berbeda dengan ketika dia datang dan menyampaikan kondisinya kepada kami. Dia itu benar-benar tertekan, tidak satupun senyumnya. Dia itu psikisnya sangat terganggu oleh perbuatan NM selama ini. Bahkan kekecewaan dia menyatakan oleh karena NM tidak pernah mengunjungi dia di safe house selama 5 bulan. Artinya kalau sudah memang ada video, foto itu dan Loli terlihat tersenyum, kami turut berbahagia. Karena memang ini tujuan kami. Tujuan kami murni untuk kebaikan dan mengutamakan kondisi Loli. Hanya itu aja, tidak yang lain-lain, insya Allah. Nah, oke. Baik, selanjutnya saya masuk kepada poin pemeriksaan tadi. Jadi, teman-teman media, tadi ketika pemeriksaan dimulai dari diperiksanya Adinda Fadel. Ketika awal pemeriksaan, pertanyaannya normatif. Fadel ditanya keadaan sehat, mengetahui tentang kenapa diperiksa hari ini gitu. Kemudian jawaban Fadel juga dia menerangkan sehat dan bisa untuk menerangkan ini. Karena memang ini adalah laporan dari Pak Umar yang beliau adalah ayah kandung dari Fadel. Namun di sisi itu tadi Fadel sempat menyatakan kepada saya dan juga kepada penyidik, Om, saya bingung sebenarnya mau memberikan keterangan yang bagaimana ini. Di sisi lain, pelapor adalah ayah kandung saya, tetapi terlapor adalah calon mertua saya. Seketika semua tadi di ruangan itu tertawa. Bagaimana seorang Fadel di kondisi yang begini masih mengingat Nikita Mirzani yang merupakan ibu kandung dari Loli. Dan bagi saya ini adalah bentuk keseriusan Fadel terhadap Loli. Komitmen Fadel kepada Loli, bahwa Fadel benar-benar sangat mencintai Loli. Itu poin pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan-penjelasan yang disampaikan Fadel adalah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena memang
perbuatan yang kami laporkan yaitu melaporkan akun @Nikita Mirzani Mawardi _172 pada tanggal 8 Oktober dan juga 21 September. Akun tersebut mengunggah postingan atau mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya terdapat muatan kata-kata fitnah atau pencemaran nama baik yang sangat merugikan klien kami, sangat merugikan pelapor. Nah, kemudian kami membuat laporan polisi. Dan itu tadi informasi tentang postingan itu kan begini, Pak Umar ya memang tidak main Instagram, ya Pak ya? Iya benar. Ya, tidak main Instagram dan tidak punya akun Instagram. Pada awalnya Pak Umar tidak tahu bagaimana postingan itu, kata-kata apa yang menyerang kehormatan Pak Umar. Pak Umar tidak tahu. Tetapi ini dilihat pertama kali oleh Fadel. Fadel melihat dari akun Nikita Mirzani yang memang akunnya sudah centang biru dan juga akunnya tidak bersifat private. Artinya walaupun Fadel tidak mengikuti Nikita Mirzani, Fadel tetap bisa melihat. Nah, sangat jelas sekali terlihat di situ kata-kata yang mengandung pencemaran atau fitnah, seperti kata-kata menyamakan korban seperti anjing, seperti Planet of the Apes, seperti kuyang, seperti bekicot, dan kata-kata seperti haram jadah. Bahkan tuduhan fitnah yang paling kejam, ya kami tidak pernah menyatakan bahwa kami adalah orang kaya. Karena kami takut Allah mencabut nikmatnya ketika kami bersifat riya ataupun sombong. Tapi tidak selayaknya NN menyampaikan kata-kata bahwa keluarga klien kami adalah keluarga termiskin di dunia. Tentu ini adalah kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Dan itu dia posting dengan pengikut 15,9 juta orang. Yang kemungkinan pengikutnya ini pun melihat gitu. Coba kita tarik kepada diri kita sendiri. Bagaimana jika keluarga kita diperlakukan begitu oleh seorang NM yang mohon maaf, kalau kami serius mau menggembosi dia, mungkin kami bisa lacak dari mana asal-usul kekayaannya. Tapi kami nggak mau sampai ke arah sana gitu. Mohon maaf. Bahkan kalaupun bertaruh kaya, saya yakin Pak Rasman lebih kaya daripada NM gitu. Gitu kan gitu. Tapi dengan catatan halal uang yang diperoleh, dikesampingkan uang-uang yang tidak halal itu. Itu clue-nya, ya kan? Nah, baru kemudian saksi berikutnya adalah saksi Aufar Al-Wafi. Saksi Aufar Al-Wafi menerangkan bahwa saksi Aufar Al-Wafi melihat postingan itu secara langsung. Karena memang ketika tim Run Law Firm memegang perkara Fadel, kami bukan buzzer dan kami juga bukan pengikut NM sebenarnya. Tetapi untuk kepentingan pembelaan hukum klien kami, secara instan setiap hari ada beberapa tim hukum itu yang memantau postingan-postingannya. Dan akhirnya benar, NM terjebak dengan perbuatannya sendiri. Terakhir, saya pikir ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita bijak dalam bermedia sosial. Mari kita selalu menggunakan konsep 3S. Saring sebelum sharing. Nah, itu yang paling penting. Dikaji dulu, disaring dulu. Apakah ada kata-kata muatan fitnah, pencemaran nama baik, supaya tidak membahayakan kita selaku pengguna Instagram. Saya pikir itu aja poin yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, Terima kasih teman-teman media. Silakan Pak Umar. Pak Umar tadi mau menyampaikan sedikit tentang beliau ini sebagai pelapor. Silakan Pak. Maju Pak Umar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih sama penyidik Bribtu Haji. Mudah-mudahan penyidik ini bisa
diikat ke atas dan cepat diproses, karena kalau bertele-tele begini gembongnya fitnah ini masih berkeliaran. Ini gembongnya fitnah. Jadi kita kalau ular palanya dulu, nanti baru kacung-kacungnya kita sikap. Jadi manusia sampah ini saya maunya cepat dipanggil, diproses, dengan kita tuntun semua sama teman-teman media ini. Jadi harus segera. Saya terima kasih banyak sama kepolisian yang mau tegak lurus supaya manusia-manusia ini tidak ngasih contoh yang lain-lain. Gitu. Saya berharap secepatnya supaya gembong-gembong fitnah ini dihapus dari. Oke. Itu aja, saya sedikit aja.